Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zulkifli MSos selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Saya di sini atas nama Heri Yandani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, akan menyampaikan materi tentang tafsir surah Al-An'am ayat 153 dan tafsir surah An-Nisa ayat 115. Baiklah, untuk poin pertama dari materi saya, yakni tafsir dari surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia menafsirkan ayat tersebut bahwa, dan di antara perintah Allah kepada kalian bahwa Islam adalah jalan Allah yang lurus, maka tempuhlah jalan itu. Janganlah kalian menempuh jalan-jalan kesesatan yang akan mencerai-beraikan kalian dan menjauhkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Berjalan mengarah ke jalan yang lurus itulah yang diperintahkan Allah kepada kalian, supaya kalian dapat melindungi diri dari siksaannya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian tafsir Al-Mukaththar atau Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, yaitu Imam Masjidil Haram, menafsirkan ayat tersebut bahwa, dan Allah mengharamkan kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan. Kalian harus mengikuti jalan Allah yang lurus dan tidak bengkok, karena jalan-jalan kesesatan akan membawa kalian kepada perpecahan dan menjauh dari jalan yang benar. Perintah mengikuti jalan Allah yang lurus itu adalah wasiat dari Allah agar kalian takut kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian poin kedua, yakni tafsir surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya,
dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tafsir Al-Mukaththar atau Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdul bin Humaid, yaitu Imam Masjidil Haram, menafsirkan ayat tersebut bahwa barang siapa menentang ajaran yang dibawa oleh Rasul setelah ia mengetahui kebenaran dengan jelas dan mengikuti jalan di luar jalan yang diikuti oleh orang-orang mukmin, niscaya kami akan membiarkan bersama pilihannya sendiri, dan kami tidak akan membimbingnya ke jalan yang benar karena ia telah berpaling darinya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam yang akan menderita karena saking panasnya dan merupakan tempat yang sangat buruk bagi penghuninya. Kemudian tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markaz Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhaid Hafil, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menafsirkan ayat tersebut bahwa setelah Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang membuat pembicaraan rahasia demi kebaikan dan memberi manfaat bagi orang-orang lain untuk meraih keridhaan Allah, maka kemudian Allah mengancam orang yang membuat pembicaraan rahasia untuk keburukan dan merencanakan tipu daya terhadap orang lain. Allah menjelaskan barang siapa yang memusuhi Rasul dengan keluar dari agama Islam dan menampakkan permusuhan terhadap setelah ia mengucapkan kalimat hidayah dan telah mendapatkan hujjah, kemudian mengikuti selain jalan yang benar, niscaya kami akan meninggalkannya bersama apa yang dipilihnya, serta membiarkannya bergantung pada siapa yang ia mau. Kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam dan menyiksanya dengan siksaan yang amat pedih, sebab ia lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, melawan kebenaran dan mengikuti hawa nafsu. Betapa buruknya balasan tersebut bagi orang-orang yang memikirkan dan menghayati. Jadi kesimpulan dari tafsir dua ayat di atas bahwasanya Islam adalah jalan yang lurus dan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan. Kalian harus mengikuti jalan Allah yang lurus dan tidak bengkok, karena jalan-jalan kesesatan akan membawa kalian kepada perpecahan dan menjauh dari jalan yang benar. Dan dengan utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan bagi umat Islam, seorang yang tidak diragukan lagi kebenaran yang ia ucapkan dan perbuat. Dan barang siapa menyelisihi Rasul setelah tampak jelas baginya sebuah kebenaran, dan dia menempuh jalan selain jalan kaum mukmin dan apa yang ada pada diri mereka berupa kebenaran, kami akan biarkan dia menuju arah manapun yang akan dia tuju. Maka kami tidak memberinya taufik menuju kebaikan, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam supaya dia merasakan panasnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.